Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diajukan oleh Saka Tatal telah rampung. Rangkaian sidang yang dimulai sejak Rabu pekan lalu ini, pemirsa, berakhir dengan penandatanganan berita acara. Hasil sidang tidak diputuskan langsung di PN Cirebon, melainkan dilaporkan oleh Majelis Hakim ke Mahkamah Agung. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, pemirsa, reporter TV One ada Herninda Febiola. Selamat siang, Herninda Febiola. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang ini dan juga pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 silam telah rampung dan pada hari ini sudah selesai, tidak ada kegiatan apapun di Pengadilan Negeri Cirebon untuk terkait kasus peninjauan kembali Saka Tatal. Dan jika mereview kasus kemarin, maksud saya persidangan kemarin, adapun saksi terakhir yang diperiksa yaitu ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal yaitu Profesor Muzakir, yang mana dalam keterangannya, Muzakir menyebutkan bahwa jika terdakwa dijatuhi suatu pasal, maka hakim berkewajiban untuk menjelaskan dan merincikan bukti kejahatan dari terdakwa. Dan apabila jika bukti dan dakwaan tidak sesuai, maka itu disebut dengan kekhilafan hakim. Dan ini juga berkaitan dengan PK yang diajukan oleh Saka Tatal, yang mana Saka memang mengaku tidak berada di lokasi peristiwa pada saat 2016 silam. Lalu sementara itu, Jaksa Penuntut Umum bersikukuh bahwa ini merupakan kasus pembunuhan dan juga seluruh novum tetap ditolak, dan kemarin agenda berakhir dengan penandatanganan berita acara oleh kedua belah pihak, dan juga dari pihak hakim akan menyerahkan seluruh berkas dan juga kelengkapan data ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya selama 30 hari ke depan. Lalu nantinya keputusan atau pengabulan akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan jika mengulas persidangan di sebelumnya, pada sidang pertama yaitu 24 Juli 2024, Saka Tatal mengajukan PK dengan membawa novum atau bukti baru. Lalu pada PK kedua tanggal 26 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh novum yang dibawa oleh pihak Saka Tatal karena menganggap seluruh novum ini merupakan bukan bukti baru. Lalu jika melihat PK ketiga di tanggal 30 Juli 2024, Saka Tatal menghadirkan 9 saksi fakta, yang mana ada nama-nama yang baru mencuat, yaitu Mega dan juga Widi yang merupakan teman dari Vina yang mengaku berkomunikasi dan juga bertemu dengan Vina sebelum malam kejadian. Dan PK keempat tanggal 31 Juli kemarin mendengarkan saksi ahli, mulai dari ahli penyelidikan, ahli hukum pidana dan juga ahli psikologi forensik. Dan jika mengulas pendapat atau keterangan dari ahli psikologi forensik yaitu Reza Indragiri, menyebutkan bahwa selama persidangan ini terlalu mengandalkan keterangan dari saksi-saksi, tidak hanya dan dia mengaku karena tidak ada bukti yang bersifat saintifis dan juga lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan bukti pendukung seperti profil dari dan ekstrak data dari para terpidana maupun dari milik Vina dan juga Eki. Saksi kedua yaitu saksi yang menyetujui pendapat dari Reza Indragiri, yaitu ada mantan Kabar Reskrim Polri periode tahun 2008 hingga 2009 yaitu Susno Duaji, yang mana beliau menyebutkan bahwa meyakini bahwa peristiwa ini merupakan kecelakaan lalu lintas. Bahkan Susno menyatakan jika ada yang berhasil membuktikan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, maka dirinya akan memberikan uang tunai senilai 10 juta rupiah berasal dari uang pensiunannya. Dan sementara demikian dari Cirebon, saya kembalikan ke studio. Baik, Herninda, terima kasih atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat melanjutkan tugas kembali. Pemirsa, kuasa hukum dari Saka Tatal optimis 10 novum yang mereka ajukan dapat diterima, termasuk bukti foto yang bisa membuktikan tidak adanya pembunuhan, melainkan hanya kecelakaan. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana mengklaim bukti foto yang diajukan sebagai novum dinilai tidak memenuhi persyaratan. Rangkaian pemeriksaan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada kasus pembunuhan Vina dan Eki usai digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dari 10 novum atau bukti keadaan baru yang diajukan pemohon ke majelis hakim, jaksa berpendapat hanya 1 atau 2 yang kemungkinan bisa dipertimbangkan hakim di Mahkamah Agung. Meski begitu, pihak kuasa hukum Saka Tatal tetap optimistis seluruh novum bisa diterima, termasuk bukti foto yang bisa membuktikan tidak adanya pembunuhan, melainkan hanya kecelakaan.
walaupun itu kan hanya 2 kan karena pendapat jaksa. Kalau kami sih yakin sekali lah dengan 10 novum yang diberikan, kemudian juga dengan ahli-ahli yang didatangkan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan, terutama saksi Mega dan Widi yang ternyata Vina saat tanggal 27 Agustus 2016 itu berangkat dari rumah Vina dan Widi dan bahkan mempergunakan pakaiannya Widi. Ini yang di atas foto di atas ini adalah Widi, yang di bawah ini adalah Vina di rumah sakit. Pandangan berbeda disampaikan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang selama sidang Rudiana seakan tersudut lewat pernyataan sejumlah saksi, baik saksi fakta maupun ahli. Bukti foto yang diajukan sebagai bukti baru dinilai tidak memenuhi persyaratan novum karena belum terverifikasi lewat digital forensik. Saya meragukan foto-foto ini karena belum dilakukan pemeriksaan bukti digital forensik. Karena sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium kriminalistik, pada pasal 7 itu dinyatakan ya, pada pasal 1 ayat 7, setiap bukti digital, ini kan foto ini pasti kan hasil dari bukti digital, kamera dan lain-lain sebagainya. Setiap bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bunyi pasal itu harus terlebih dahulu diuji forensik. Apakah foto tersebut ada editing, ataukah dia foto itu mengubah metadatanya, atau dia mengubah keasliannya, sehingga itu baru dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Terlepas dari perdebatan terkait novum, semua hasil pemeriksaan dalam sidang di PN Cirebon akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk memutuskan nasib PK Saka Tatal. Majelis Hakim MA bakal memeriksa kembali terkait bukti-bukti yang diajukan, apakah memang masuk dalam kategori novum atau tidak. Hakim MA akan menilai apakah alat bukti ini yang diajukan itu akan diterima atau tidak. Di situ dulu. Jadi ada tahapan pertama. Baik. Alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dia akan lihat dulu nih karena ini PK. Apakah ini khusus novum ya, 263 ayat 1, ayat 2 yang A-nya kita berbicara novum yang baru itu, ini baru atau tidak? Kalau hakim menilai nanti ini nggak baru, sudah ada dulu, ini akan dia kesampingkan. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung, penanganan perkara peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. Namun dengan besarnya sorotan publik terkait kasus ini, MA diprediksi bisa menyelesaikan putusan dalam waktu 1 hingga 3 bulan ke depan. Tim TV One mengabarkan.